Kados napa Bu ningali Bu? Nyun sewu. Demelang itu. Goreng, Pak. Oh, digoreng nggih. Nek kon mateng jenenge napa? Pada masa itu, disinilah Ari Lasso dilahirkan serta dibesarkan. Dusun Mangirejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Warga setempat menyebut Ari Lasso adalah putra dari Ajun Lasso. Ajun Lasso, Ajun, kata orang yang paham tentang jabatan yang ada di Perum Perhutani, adalah nama sebuah jabatan yang saya sendiri juga tidak tahu. Selanjutnya, untuk lebih jelas dan gamblangnya tentang kata-kata Ajun, nanti kita tanyakan kepada ibu yang berjualan di kantin warung perhutani yang ada di pinggir jalan jalur Madiun Surabaya. Dan tentunya pada saat kita masuk di komplek-komplek rumah tua ini, ya kita tidak bisa ngobrol dengan Mas Ari Lasso, karena Mas Ari Lasso tidak ada di sini, sekarang sudah ada di Jakarta. Di sini kan kita menceritakan tempat kampung halaman Ari Lasso. Tidak hanya Mas Ari Lasso saja yang punya kenangan di tempat ini. Mungkin Anda sekalian yang sekarang sukses tapi tidak terkenal, pernah tinggal atau dibesarkan di lokasi ini, monggo silahkan berkomentar. Tentunya rumah-rumah yang ada di sini punya arti masa lalu Anda sekalian. Oke, dilanjut. Ya, tadi kan ini ya, maaf ya. Tadi itu kan saya bikin video konten masa kecil Ari Lasso, terus ini mampir. Nggak apa-apa ya Mbak ya, kita ambil gambarnya ya Mbak ya. Oh, ke dalam. Oh, di dalam ya. Oh, jadi mengenai Ari Lasso keluarga itu jenengan juga paham ya Mbak ya? Saya ini ibunya yang Pak. Oh, Ibu itu. Ajun itu nama jabatan pegawai perhutani nggih. Yang maksudnya itu waka napa-napa? Di Wakani ADM biasa. Oh, waka itu wakil ketua enggak sih gitu ya? Atau wakil kepala? Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mereview ulang kampung halaman masa kecil artis papan atas Ari Lasso yang ada di Madiun, Jawa Timur. Mengenai lokasi ini, kita berada di Jalan Raya Madiun Nganjuk atau Jalan Antar Provinsi Madiun Surabaya, tepatnya di Kecamatan Saradan. Jadi mengenai jalan ini ke kanan ke arah Madiun, sebaliknya bila ke kiri, nah itu ada L300 ini, itu ke arah Nganjuk atau Surabaya. Nah, becak ini dari Madiun menuju ke Surabaya. Nah, jelasnya begitu ya. Dilanjut. Mengenai kampung halaman Ari Lasso dan rumah masa kecil itu berada di kawasan kantor mes, tempat kediaman para pejabat atau pegawai Perum Perhutani. Jadi tidak berada di perkampungan umum, melainkan di kawasan pemukiman rumah dinas atau rumah kerja para pegawai perhutani. Ini kan ada jalan masuk ke kanan atau ke utara. Nah, di sini banyak sekali kantor-kantor yang ada kaitannya dengan perhutani. Teman-teman sekalian, mengenai rumah masa kecil kediaman keluarga Bapak Ibu Ari Lasso sekarang sudah tidak lagi seperti yang dulu. Tentunya kalau dulu itu dihuni keluarga, namun sekarang sudah kosong atau mangkrak. Jadi kita nanti bisa dikatakan tinggal meratapi petilasannya saja.
melewati seperti jalan khusus, namun sebenarnya ini juga bukan jalan khusus. Mengenai jalan ini nanti juga masuk ke sebuah perkampungan. Di depan sana itu ada jembatan, tetapi di bawah jembatan itu bukanlah kali, melainkan jalan tol. Jadi jalan ini sekarang merupakan jalan umum. Selanjutnya mengenai kampung halaman dan rumah keluarga Ari Lasso tersebut. Sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi bapak ibu atau keluarga dari Ari Lasso. Karena menurut keterangan warga setempat, itu pejabat Ajun Perhutani itu kan biasanya kan pindah-pindah. Misalkan tahun ini di Perhutani sini, terus tahun depan atau bulan depan dipindah lagi gitu. Nah, jadi di bawah itu kita melihat rel. Oh ya, maaf ya, tadi itu saya menjelaskan jembatan ini melintasi jalan tol, tetapi ini bukan jalan tol, melainkan rel kereta api. Mungkin suara pada video ini agak gemuruh karena ada angin. Karena ini kawasan perhutani, jadi walaupun ini pemukiman, namun pohon-pohon slobin itu sengaja dipelihara sampai usianya itu ratusan tahun. Terus di bawah pohon-pohon slobin itu biasanya untuk menumpuk kayu jati hasil tanam dari lahan hutan perhutani. Nah, teman-teman sekalian, pada kali ini sambil kita mendekat ke rumah kediaman masa kecil itu, kita melewati sebuah sekolahan taman kanak-kanak yang dulu pernah dipakai atau Ari Lasso itu bersekolah di situ. Dan di belakang sekolahan taman kanak-kanak itulah letak rumah pada masa kecil. Jadi tinggal beberapa langkah saja. Anda perhatikan baik-baik. Di depan itu kan sekolahan taman kanak-kanak. Terus di sana, nah itu ya, itu rumah pada masa kecil. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kalau saat ini kebetulan Om atau Bang Ari Lasso melihat konten video ini, ya bisa terenyuh hatinya karena ingat pada masa-masa kecil. Jadi inilah sekolahan taman kanak-kanak yang sekarang sudah berubah banyak. Tentunya pada masa itu sekolahan ini tidak seindah ini. Terus di samping sekolahan ini ada semacam jalan setapak menuju ke rumahnya itu di sana itu ya. Coba kita mendekat. Namun sebelum kita mendekat, kita melihat dulu di sini ada sebuah masjid, dan masjid ini juga masjid orang kampung. Jadi di kawasan ini tuh banyak sekali rumah loji. Rumah loji itu artinya mewah. Rumah loji itu ada rumah Belanda, ada juga rumah perhutani. Oke, ini adalah sekolah taman kanak-kanak masa kecil Bang Ari Lasso. Kita lewat mana ya? Nah, sekarang kita lewat sini saja. Kita mulai ke rumah tersebut dari sekolah taman kanak-kanak ini. Terus di belakang sekolah taman kanak-kanak itu
terpisahkan sebuah pagar, lalu ada lagi jalan, terus ada lagi rumah. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Jadi kita ulang, kamera ini kita sebentar. Kamera ini kita awali dari kiri, kita tarik pelan-pelan ke kanan. Di sebelah timurnya sekolahan ini ada rumah loji. Nah, inilah rumah mes, semacam rumah mes kediaman para pegawai perhutani. Nah, jadi di rumah inilah, dua rumah ini, satu yang kanan yang gewelnya ada lubangnya itu, dan yang satunya ini, kan rumah ini dengan yang sana itu merupakan satu kesatuan. Lokasi ini terletak di Dusun Mangirjo, Desa atau Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut. Dengan berjalan kaki kita belusukan mengelilingi perkampungan atau pemukiman, rumah loji, rumah dinas yang ada di sini itu. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan inventaris tempat tinggal itu tentunya ya para pegawai yang agak atas gitu ya, misalkan kepala bagian atau kepala mantri atau kepala mandor. Jadi mengenai nama-nama jabatan perhutani itu saya juga kurang begitu paham, kurang begitu tahu persis. Wong sebutan Arjun saja saya kalau tidak tanya kepada orang juga tidak mengerti. Terus di belakang pemukiman rumah-rumah besar ini, ya, di sana itu sudah kawasan perkampungan. Jadi persis di belakang rumah yang ini pula itu juga perkampungan. Oke teman-teman sekalian, rumah ini besar, bagus, tetapi sayangnya sudah berpuluh-puluh tahun tidak dihuni orang. Karena mereka penghuni rumah ini, nah itu tadi ya, mungkin bisa jadi setahun sekali itu dipindahkan, pindah kota, pindah area. Dan setelah pindah itu tidak ada petugas yang baru datang, bisa jadi seperti itu. Kendati pun ada petugas yang baru menggantikan, terkadang juga tidak di tempat yang semula ditinggalkan penghuni sebelumnya, bisa jadi seperti itu. Oke, kita amati saja ya. Jadi bangunan di era tahun 70-an, 60-an itu seperti ini. Terus ini yang paling kanan ini juga ada sebuah rumah yang sudah lama sekali tidak dihuni. Bahkan di atapnya itu banyak ditumbuhi pakis atau rumput-rumput liar seperti itu. Dan dapur atau bagian belakangnya itu juga ditumbuhi pakis-pakis semacam itu. Mungkin mereka-mereka yang pernah tinggal di rumah ini, yang paling utara ini, yang ada pakisnya ini, kalau melihat video ini mungkin teringat, bisa jadi terharu atau ternyuh ya. Nah, jadi rumah di zaman dahulu itu, walaupun satu rumah, maksudnya itu di sini ada bekas itu WC ya, terus itu jeding. Nah, biasanya di belakang itu ada beberapa kamar, biasanya untuk pembantu. Nah, ini kalau yang belakang ini adalah kamar pembantu ini ya. Nah, pembantu wanita, terus ada lagi nanti pembantu pria. Jadi seperti biasa rumah-rumah megah, rumah-rumah elit itu di bagian belakang itu ada beberapa kamar, misalkan kamar sopir, kamar tukang kebun, atau kamar office boy, atau kamar pembantu, kamar tukang masak. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dua kamar pembantu. Terus setelah kamar pembantu, nah ini
ruang utama tuannya atau juragane atau bosnya ya ini ya. Nah jadi begini. Nah ini ruang tamu. Terus di atas itu platform plafonnya itu sudah banyak yang copot ya karena sudah lama ya. Terus di sini juga ada kamar, ini kamar bosnya ini. Wah di sini banyak sekali tuh akar-akar pohon. Jadi akar-akar pohon ini, wah ini sudah lama banget ini. Terus ada usuk-usuk yang ditancapi paku, pakunya itu juga sudah berkarat. Nah ini akar pohonnya ini bahkan sudah masuk ke dalam ruangan kamar tuannya ini. Nah ini adalah kayu ya ini, berawal dari atas menembus atap atau genteng terus sampai ke bawah. Terus kamar depan itu ada jendelanya keluar. Nah jadi seperti ini. Jadi di depan itu adalah halaman. Terus di sana itu pohon slobin yang sudah tua, di bawahnya itu dipakai untuk menumpuk hasil hutan. Nah teman-teman sekalian, ini ruang tamunya yang ini. Terus coba kita tengadahkan kameranya. Jadi itu plafonnya dan gentengnya itu sudah jebol semua. Terus kita ke tempat depan seperti ini. Ini terasnya. Jadi dulu di rumah ini ada keluarga besar ya yang tinggal di sini. Entah itu siapa, saya juga tidak tahu. Mungkin Anda yang pernah tinggal di rumah ini, kalau nonton video ini ya monggo dikomentari. Ini merupakan sebuah kenangan bagi Anda.